Hal ini yang masih bikin kalian sampai sekarang ganti-ganti sistem trading atau metode trading. Jadi kan banyak di trading ini permasalahan khususnya para pemula, yaitu gonta-ganti sistem trading. Nah, salah satu penyebabnya adalah mereka mencari yang namanya Holy Grail di market. Jadi Holy Grail ini simpelnya itu adalah jurus paling ampuh di market yang bisa mendapatkan reward sangat besar dan win rate yang sangat tinggi. Bahkan kalau bisa nggak bisa loss tuh di market. Nah, mereka para pemula meyakini adanya hal ini. Kenyataannya salah besar, tidak ada Holy Grail di market. Nah, jadi para pemula itu mereka tidak terima yang ada yang namanya probabilitas, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, yang perlu para pemula ketahui yaitu adanya probabilitas. Selama kita belum terima adanya probabilitas di market, kita bakal sangat sulit survive di market, khususnya di trading ya. Karena trading bicara probabilitas, teman-teman. Oke. Nah, jadi kita harus terima yang adanya kemungkinan kita salah di market. Kita harus terima itu. Selama belum bisa terima, kita akan terus mencari Holy Grail, jurus paling ampuh di market. Nah, ini efeknya teman-teman bakal bikin teman-teman itu pertama membuang-buang waktu di market, dan tentunya juga ada potensi buang uang di market juga, teman-teman. Nah, yang ini tentunya kita nggak mau kayak gini, teman-teman. Yaitu apa? Ya tadi, membuang-buang uang dan waktu. Nah, jadi teman-teman perlu kita ketahui ada yang namanya probabilitas. Nah, teman-teman, para pemula tidak akan nangkep konsep probabilitas sepenuhnya selama belum mengerti tentang ekspektasi ya. Ekspektasi di dunia trading. Nah, teman-teman, jadi kita ketahui dulu sebelum kita masuk ke market, teman-teman, kita harus tahu dulu nih ekspektasi kita. Seandainya itu profitnya berapa, seandainya itu loss atau salah tidak sesuai dengan analisa kita, itu kita rugi berapa gitu. Nah, jadi hal itu yang perlu kita ketahui dulu ekspektasinya. Orang tidak siap dengan yang namanya loss atau stop loss. Nah, karena mereka tidak tahu ekspektasi di otak mereka. Mereka itu beranggapan kalau mereka akan profit gede. Nah, mereka nggak mikir tuh, kalau salah posisinya gimana action selanjutnya. Nah, karena mereka nggak siap dan nggak berpikir ke arah sana, otomatis apa? Otomatis ragu ragu dengan sistem trading mereka sendiri. Nah, jadi ketika mereka salah posisinya itu, mereka cari cara tuh, cari alasan dan lain-lain kenapa posisi saya ini bisa salah. Gitu. Kenapa bisa loss, kenapa nggak profit. Nah, mereka cari-cari tuh, entah itu cari di sosial media, lihat analisa orang, atau lihat news, atau pokoknya efeknya mereka akan over analisa di sini. Over analisa dan mengubah sistem mereka lagi, teman-teman. Biasanya kayak gitu. Nah, sementara di trading ada yang namanya apa? Probabilitas. Kalau kita rubah lagi untuk metodenya dan sistem trading kita semuanya, nah ini akan berujung mulai dari nol lagi. Makanya nggak kemana-mana, karena mereka tidak mengerti yang namanya probabilitas di sini. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ekspektasi hasil trading kita seandainya kita benar dan seandainya kita salah posisinya. Jadi perbedaan pro trader dengan newbie trader. Nih, yang pertama pro trader apa? Teman-teman, mereka sadar ada yang namanya probabilitas. Oke, jadi ada kemungkinan itu hari-hari loss dan hari-hari profit. Nah, sementara kebalikannya, teman-teman. Kalau newbie biasanya apa? Tidak terima. Jadi harus 100% benar semua trade-nya.
Nah, jadi teman-teman terlalu perfeksionis di trading akan menghambat teman-teman ntar karena tidak terima tadi. Jadi kita perlu tahu ekspektasi dulu teman-teman. Jadi ekspektasi sebelum melakukan trading ya. Nah, jadi kita perlu tahu skenarionya dulu teman-teman. Jadi kita susun skenario terlebih dahulu sebelum entry. Oke teman-teman, di sini teman-teman perlu tahu resiko seandainya jika kita salah gitu. Kita anggap kita pakai 1% per transaksi. Jadi kita jika rugi, kita siap bayar 1% tersebut seandainya salah. Dan seandainya profit, kita misal memakai risk reward 1:2. Berarti kita ada potensi profit 2%. Nah, jadi langkah pertama, teman-teman, kita perlu susun skenario. Jadi skenario jika harga sesuai dengan arah analisa kita akan profit 2% dari balance. Oke. Dan skenario kedua, teman-teman, jika harga tidak sesuai dengan arah analisa kita akan mengalami kerugian sebesar 1% dari balance. Nah, jadi yang kita harus ketahui terlebih dahulu yaitu ekspektasi sebelum masuk market. Jadi jelas semuanya hitam atau putih, teman-teman. Jadi sejelek-jeleknya skenario, seandainya kita salah, kita hanya rugi 1% dari balance. Seandainya profit, kita sudah ukur nih 2% dari balance. Jadi teman-teman, kita tuh perlu yang namanya batasan diri di trading. Apalagi yang namanya aturan di trading tuh sangat penting, teman-teman. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus ngerti ekspektasi nih. Wah, ternyata ada 2 skenario nih. Seandainya aku ada zone nih di gold hari ini misal. Nah, aku punya 2 skenario. Nah, sejelek-jeleknya skenario aku bakal min 1% dari balance. Dan jikanya sesuai dengan analisaku adalah profit 2%. Kita sudah ngerti 2 skenario ini, ekspektasi sudah terbangun di otak kita. Nah, dengan cara ini teman-teman, ini bisa membantu teman-teman untuk bikin psikologi teman-teman lebih stabil. Nah, kunci di market adalah psikologi yang stabil. Sejago apapun metodenya, kalau psikolognya belum stabil atau belum dewasa bahasanya, bakal boncos juga. Kenapa? Bakal keluar dari aturan yang ini. Karena apa? Psikologinya keganggu. Entah itu dia takut, entah dia buru-buru, entah dia pengen balas dendam dengan market. Nah, bakal boncos juga walaupun jago metodenya, misal. Nah, jadi teman-teman, kuncinya teman-teman harus ngerti skenario dulu seandainya analisa kita salah dan seandainya profit. Jadi sejelek-jeleknya skenario harus kita tahu dulu. Nah, dari sini teman-teman sebenarnya ini bisa berkembang entar kalau sudah punya data backtest, kita harus tahu maksimal loss beruntun kita. Nah, kalau teman-teman sudah backtesting, kita harus tahu maksimal loss beruntun kita itu berapa dalam jangka misal 5 tahun ke belakang. Oh, ternyata didapat data maksimal consecutive loss atau loss beruntun ada misal 7 kali ya. Nah, dari situ kita bakal terbangun ekspektasi. Jadi ketika mengalami hari-hari loss beruntun, teman-teman bakal tetap stay dengan metodenya sendiri, nggak berubah di tengah jalan. Karena itu kalau teman-teman berubah di tengah jalan ketika mengalami hari-hari loss, teman-teman bakal ngulang dari nol lagi, yaitu balik mencari probabilitas lagi. Nah, teman-teman bakal balik ke sini lagi dari nol lagi. Kenapa? Karena random actionnya. Jadi hasilnya bakal berubah juga semuanya. Nah, teman-teman harus punya data ini. Makanya teman-teman
saya selalu bilang pentingnya backtesting di trading. Kenapa? Karena kita bakal ngebangun ekspektasi dan data untuk metode kita sendiri. Dan terlebih-lebih lagi efeknya kita bakal apa? Lebih lebih confidence dengan metode sendiri. Nah, kalau confidence efeknya apa? Efeknya berani berani apa? Berani entry. Nah, kuncinya itu. Jadi poin ya teman-teman, tetap berani entry dengan aturan kita sendiri. Jadi ketika ngalami loss beruntun, kita tetap berani entry. Karena kalau kita nggak berani entry, itu bakal ya nggak recovery jadinya, malah ujung-ujungnya teman-teman malah ngulang pakai metode baru lagi. Nah, jadi itu teman-teman ada beberapa skenario yang perlu kita bangun sebelum masuk di trading, khususnya sebelum entry, agar apa? Agar kita tetap tenang psikologinya teman-teman ketika mengalami loss beruntun dan lain-lain. Jadi itu apa efeknya untuk menjaga psikologi kita dan tidak berubah gonta-ganti sistem trading kita, teman-teman. Kita harus ngerti probabilitas di sana. Nah, oke teman-teman, itu aja pada video kali ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Thank you.